Samsung belum lama ini mulai serius dengan handphone di entry level 5G. Dan sekarang sudah mulai muncul ya rumor tentang pengganti dari Samsung Galaxy A06 5G di seri tahun lalu. Kira-kira apa? Yes, yaitu Samsung Galaxy A07 5G. Walaupun belum resmi rilis, tapi kita sudah banyak banget mendengar bocoran-bocoran spesifikasi dari Samsung Galaxy A07 5G. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya apa aja yang berbeda dan kira-kira upgrade apa aja yang dibawa dari Samsung Galaxy A07 5G berdasarkan spesifikasi yang sudah beredar di internet saat ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk tonton sampai habis dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Samsung Galaxy A07 5G bakalan diprediksi menjadi handphone entry level paling murah di tahun 2026 ini. Targetnya pun jelas ya, pengguna pertama untuk handphone 5G, bisa juga dipakai untuk para pelajar atau buat kalian yang sudah punya handphone 4G tapi pengen beralih ke handphone 5G tapi nggak pengen keluarin budget banyak. Samsung biasanya main aman untuk seri-seri entry level seperti ini. Tapi kali ini akan ada perbedaan kecil atau mungkin ada perbedaan besar ya yang bikin Samsung Galaxy A07 5G menjadi lebih relevan untuk dimiliki. Kita akan bahas yang pertama dari segi desain dan layar, kemudian performa dan chipset, lalu ada kamera dan baterai, dan juga ada nanti kita akan bahas ya software apa yang dimiliki dan kira-kira fitur AI apa aja sih yang dimiliki oleh Samsung Galaxy A07 5G berdasarkan rumor atau spesifikasi yang sudah hadir di internet saat ini. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu. Galaxy A07 5G dirumorkan akan menggunakan chipset 5G dengan varian terbaru. Kemungkinan besar akan menggunakan MediaTek Dimensity dengan varian yang terbaru, atau bahkan bisa juga menggunakan chipset MediaTek Dimensity yang sama dengan seri Galaxy A06 5G. Tentunya akan membawa sedikit peningkatan dari Galaxy A06 5G dan multitasking jauh lebih smooth karena dengan dukungan software yang terbaru di Galaxy A07 5G. Lalu dipakainya untuk apa aja sih? Bisa dipakai buat sosmedan, bisa dipakai buat TikTok, bisa dipakai buat YouTube, atau mungkin dipakai buat daily use juga aman banget. Cuman kalau dipakai buat main game berat itu memang agak dipaksain ya. Tapi kalau dipakai buat main game ringan menengah, kayaknya aman banget sih untuk seri Galaxy A07 5G ini. Kemudian dari sisi kamera, kalau di sini aku tidak mengajak teman-teman untuk berekspektasi tinggi ya untuk kamera di Samsung Galaxy A07 5G. Tapi tenang aja, biasanya justru Samsung itu malah unggul ya ketika mereka membahas tentang processing software-nya. Untuk rumornya, kamera belakangnya dia di 50 megapiksel, sedangkan untuk kamera depannya itu dia kisaran di 8 megapiksel. Untuk hasilnya kurang lebih untuk foto siang hari itu udah cukup tajam. Kemudian untuk warnanya pasti warna khas Samsung ya. Dan untuk foto malam tergolong standar tapi tetap usable. Untuk baterainya sendiri ya, kemungkinan bisa menggunakan baterai 5000 mAh yang sama dengan seri sebelumnya atau mengalami peningkatan di kisaran 6000 atau mungkin 7000 mAh. Dan ini kita memang belum tahu ya, karena kita belum dapat spesifikasi fixnya dari Samsung kayak gitu. Dan untuk baterainya sama, dia menggunakan fast charging 25 watt. Yang artinya nih kalau misalnya kamu pakai Samsung Galaxy A07 5G untuk seharian itu aman banget. Misal kamu pakai dari pagi sampai malam itu udah nggak perlu khawatir lagi kamu kehabisan baterai. Lalu sekarang kita bahas dari segi softwarenya. Bisa dipastikan ketika Galaxy A07 5G rilis, dia akan menggunakan One UI terbaru yaitu One UI 8.0 dengan Android terbaru juga tentunya yaitu Android 15. Jadi akan langsung dapat updatean dengan software yang paling terupdate dan paling baru. Dan ini dia nilai plus dari Samsung Galaxy A07 yang pertama dari update jangka panjang. Dimana bisa dipastikan juga ya, kalau Galaxy A07 5G akan mendapatkan update softwarenya itu selama 6 tahun. 6 tahun ya, 6 tahun bukan 7 tapi 6 tahun. Yang sama dengan seri Galaxy A07 4G. Lalu untuk security keamanannya juga sama, dia update-nya hingga 6 tahun. Jadi bisa dipakai buat jangka panjang. Dan untuk yang berikutnya adalah dari ekosistemnya. Di mana sekarang Galaxy A07 5G ini bisa terkoneksi ke semua wearable-nya Samsung ya, baik dari Galaxy Fit, Galaxy Watch, atau mungkin Galaxy Buds-nya Samsung. Jadi ini penting banget buat kalian yang memang benar-benar suka dengan ekosistemnya Samsung. Lalu dari fitur AI-nya kira-kira apa aja sih yang baru dari si Galaxy A07 5G ini? Kalau dengar-dengar yang rumor di internet ya, itu nanti ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya SAA atau Seamless Action Across App. Ini fitur yang sama di Galaxy seri S dulu dikenalkan. Terus ada juga yang namanya Gemini Live atau Gemini AI. Ini kamu bisa kasih perintah dengan suara atau dari kamera atau dari share screen. Lalu juga ada yang namanya fitur Circle to Search with Google yang sekarang sudah support bisa menggunakan 3 yaitu menggunakan gambar dan musik lalu menggunakan translate juga sudah bisa.
Nah, mungkin sekian dulu ya spill-spill singkat dari spesifikasi yang sudah dirumorkan di internet tentang Samsung Galaxy A07 5G-nya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan review lengkapnya dan review detailnya serta spesifikasi fix dari si Galaxy A07 5G-nya, teman-teman bisa stay tune terus di channel kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan nih untuk update Galaxy A07 5G terbarunya. Dan untuk saat ini kita juga masih belum dapat info terupdate-nya, kira-kira kapan sih rilisnya Galaxy A07 5G ini. Jadi stay tune terus ya, jangan lupa share ke teman-teman yang lain juga biar mereka tahu kalau Samsung bakalan keluarin produk baru. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video review untuk Galaxy A07 5G-nya. Bye-bye!